Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan menjelaskan tentang optimalisasi lintasan sumur untuk menemukan sumber mata air menggunakan metode ANT Colony Optimization. Sebelum memulai penjelasan ini, kami dari kelompok 8 akan memperkenalkan diri dulu. Saya Irsad Maulana dengan NIM 3088. Saya Ali, NIM akhir 31. Saya Yuanita dengan NIM akhir 31. Saya Rayhan Izzuddin dengan NIM akhir 3017. Saya Dian Dasmina dengan NIM akhir 3047. Baik, untuk yang pertama abstrak akan dijelaskan oleh Yasmin. Di sini ada abstrak dari paper kami, yaitu pengelolaan sumber daya air efisien menjadi salah satu tantangan untuk pengoptimalan jalur air, utamanya untuk pertanian, lalu perkotaan dan industri. Salah satu pendekatan yang inovatif untuk menemukan lintasan sumur air yang optimal ini adalah dengan menerapkan metode Ant Colony Optimization atau yang disingkat ACO. Lalu, ACO di sini merupakan algoritma optimisasi yang terinspirasi oleh perilaku koloni semut dalam mencari jalur yang optimal untuk mencari sumber makanan. Dalam konteks pencarian lintasan sumur air, ACO dapat diterapkan untuk menemukan rute terpendek yang meminimalkan biaya pengolahan air. Penelitian ini berfokus pada pengembangan model ACO yang disesuaikan untuk mencari lintasan sumur air yang optimal. Lalu langkah-langkah yang melibatkan pemodelan ini ada peta topografi area, kapasitas sumur air, dan kebutuhan air di setiap titik. Semut-semut virtual bergerak di atas peta dan berkomunikasi melalui jejak feromon untuk menemukan jalur terbaik menuju setiap sumur air. Lalu feromon yang ditinggalkan oleh semut itu berfungsi sebagai indikator kualitas jalur. Dengan intensitas feromon yang lebih tinggi menunjukkan bahwa jalur air yang lebih optimal. Kata kunci di sini ada 3, yaitu yang pertama ACO, kemudian optimalisasi lintasan, dan sumur air. Selanjutnya pendahuluan. Kehidupan sehari-hari sering dihadapi dengan permasalahan yang di luar kendali. Permasalahan seperti optimal penggunaan sumber daya air digunakan setiap waktu oleh manusia. Oleh karena itu, penting manajemen penggunaan sumber daya guna memperpanjang jangka waktu kesediaan. Manajemen sumber daya air merupakan aspek yang krusial dalam pembangunan berkelanjutan, terutama dalam pertanian, perkotaan, dan industri. Keterbatasan sumber daya air yang semakin terasa menuntut adanya pendekatan inovatif untuk mengoptimalkan penggunaan air. Dan tersebut, metode ANT Colony Optimization atau ACO muncul sebagai solusi. ACO terinspirasi oleh perilaku koloni semut dalam mencarikan rute optimal menuju sumber makanan. Menawarkan pendekatan yang unik dalam mencari lintasan sumur yang efisien. Metode ANT Colony Optimization adalah sebuah teknik probabilitas yang terinspirasi oleh perilaku semut dalam mencari sumber makanan. Metode ini termasuk dalam kelompok Swarm Intelligence yang merupakan salah satu jenis pengembangan paradigma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ACO. Biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi diskrit dan telah berhasil diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam menemukan lintasan mata air optimal. Dalam konteks pencarian lintasan sumur mata air, ACO dapat digunakan untuk menemukan jalur optimal yang menghubungkan sumber dengan mata air dengan memanfaatkan prinsip yang mendasari perilaku semut. ACO mampu menemukan solusi yang mendekati optimal dalam berbagai permasalahan lintasan.
Baik, dilanjutkan oleh Juan. Penelitian ini sebelumnya telah menunjukkan keberhasilan ACO dalam menyelesaikan permasalahan optimalisasi lintasan. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Akasing dan Eskasing mengenai optimasi lokasi sumber-sumber mata air. Oleh karena itu, penerapan metode ACO dalam konteks pencarian lintasan sumber-sumber mata air dapat menjadi kontribusi yang signifikan dalam upaya memperoleh solusi. Solusi tersebut adalah solusi yang optimal dalam pemanfaatan sumber daya air. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode ACO dalam menemukan lintasan sumber-sumber mata air yang optimal. Melalui penerapan metode ACO ini diharapkan dapat diperoleh lintasan-lintasan yang efisien dan optimal untuk menghubungkan sumber dengan mata air sehingga dapat mendukung upaya pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan. Pada penelitian ini akan dilakukan eksperimen untuk menguji keefektifan dan keefisienan metode ACO dalam menemukan lintasan sumber mata air yang optimal. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas tentang parameter-parameter yang mempengaruhi kinerja metode ACO dalam konteks pencari lintasan sumber mata air. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode optimasi lintasan, khususnya dalam konteks pemanfaatan sumber daya air, sehingga menjadi lintasan untuk penerapan metode ACO dalam berbagai permasalahan terkait optimasi lintasan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini dapat digunakan untuk menemukan lintasan sumber mata air yang optimal menggunakan metode N-colony optimization adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap yang pertama yaitu tahap pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data mengenai lokasi sumber dan sumber mata air yang dihubungkan, serta jarak antar setiap titik pada lintasan. Kedua, yaitu penentuan parameter. Menentukan parameter-parameter yang dibutuhkan dalam metode ACO. Pada penelitian ini, parameter berdasarkan jarak dan kekerasan permukaan tanah. Yang tahap ketiga yaitu implementasi algoritma. Mengimplementasikan algoritma ACO untuk menemukan lintasan sumber mata air optimal dengan memanfaatkan data dan parameter yang telah ditentukan. Evaluasi. Tahap evaluasi yaitu melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh dari implementasi algoritma ACO dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan hasil yang diharapkan atau dibandingkan dengan hipotesis awal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irsyad Maulana. Menganalisis hasil evaluasi untuk menemukan metode dan parameter-parameter yang menghasilkan hasil terbaik dalam menemukan lintasan sumber mata air optimal. Kesimpulannya dari penelitian ini seperti kegunaan metode ACO dalam menemukan lintasan sumber mata air optimal, ketergantungan parameter-parameter pada kinerja metode ACO, dan potensi metode ACO dalam berbagai konteks pemanfaatan sumber daya air. Dalam penelitian ini akan dilakukan eksperimen untuk menguji keefektifan dan keefisienan metode ACO dalam menemukan lintasan sumber mata air optimal dengan mempertimbangkan parameter-parameter yang telah ditentukan. Selain itu, akan dilakukan analisis terhadap hasil eksperimen untuk menentukan jarak terefisien yang sudah diidentifikasi menggunakan metode ACO. Hasil dan pembahasan. Ilustrasi di bawah dari data yang telah diambil dengan menggunakan probabilitas. Data yang ditunjukkan gambar di atas, kita perlu mendeskripsikan jarak
kekerasan permukaan, dan kemungkinan jalur berikutnya dari setiap arah yang ada pada tabel di bawah ini, sehingga dapat lebih mudah mengoptimalkan jarak lintasan sumur mana yang efisien. Dari tabel di atas terlihat bahwa kemungkinan jalur awal adalah jalur AB atau AC, sedangkan kemungkinan jalur akhir adalah jalur GI dan HI. Jalur lainnya dianggap sebagai jalan tengah, sehingga perlu dicari jalur yang optimal. Mencari jalur yang paling sering dilewati oleh semut dengan menggunakan metode most common. Kode di atas adalah kode untuk mencari jalur yang paling sering dilalui oleh semut. Jalur yang dilalui pertama kali adalah jalur AC atau jalur AB. Hasil uji 7 kali running program untuk membuktikan jalur yang paling sering dilewati. Berikutnya dijelaskan oleh Iju. Terus selanjutnya ini sebelumnya pada tabel yang pertama ada 4 kolom, yaitu ada kemungkinan jalur berikutnya, jarak, dan kekerasan permukaan. Nah, di sini kita perlu menambahkan baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Ini untuk tabel yang pertama terdapat 4 kolom, yaitu ada kemungkinan jalur berikutnya, jarak, dan kekerasan permukaan. Nah, pada tabel ini itu masih belum ada veronom. Nah, untuk mencari jarak terdekat ini kita memerlukan veronom, yaitu kita menambahkan veronom default, yaitu 1. Nah, pada tabel ini feromon itu nilainya 1 semua karena kita menggunakan default 1. Kemudian untuk mencari jalur yang paling sering dilewati oleh semut menggunakan metode most common. Zoom. Nah, di sini terdapat variabel path ends. Nah, nanti variabel path dan end itu terdapat nilai dari function full ACO yang terdapat parameter iter number sama dengan 100, kemudian init path 1 dan init path 2. Init path 1 ini merupakan jarak dari jalannya perjalanan untuk yang pertama kali, kemudian init yang kedua itu jarak untuk pilihan yang kedua kali. Jadi kan waktu ada jarak itu ada pilihan ke AB atau ke AC. Nah, itu masuk ke dalam init path untuk jarak yang pertama. Kemudian terdapat pada kode yang kedua itu terdapat print counter string e for e in ends most common. Kode di atas ini adalah kode untuk mencari jalur yang paling yang sering dilalui oleh semut. Jalur yang dilalui pertama kali adalah jalur AC atau jalur AB. Nah, kemudian setelah di print sebanyak 7 kali running program, ini untuk membuktikan bahwa jalur yang paling sering dilewati itu benar-benar terbukti, yaitu setelah 7 kali di running program, ternyata jalur yang yang konstan muncul itu adalah AC, CE,
EG, dan GI. Sedangkan yang lainnya itu berbeda semua. Jadi untuk membuktikannya lagi, kami juga menjalankan program untuk memunculkan semua jalurnya. Nah, di sini ketika semua jalurnya di running program, pada kolom kelima ini adalah veronom yang awalnya 1. Nah, setelah di running program ini feromon ini berubah secara drastis. Untuk feromon yang nilainya itu kecil, itu merupakan jalur yang jarang sekali dilalui oleh semut. Sedangkan feromon yang nilainya sangat besar itu adalah jalur yang sering dilewati oleh semut. Nah, untuk jalur yang sering dilewati oleh semut ini ada AC, yaitu selanjutnya ke CD atau CE. Kemudian untuk feromon selanjutnya itu ada ke CE. Jadi setelah memilih AC, kemudian semut itu lanjut ke jalur CE. Sedangkan di jalur CE itu ada EF dan EG. Nah, kemudian semut ini memilih jalur EG karena terdapat parameter kekerasan permukaan dan jaraknya itu, sehingga hal tersebut mempengaruhi semut untuk pergi ke jalur yang EG. Kemudian setelah EG hanya terdapat jalur GI, sehingga semut akan lanjut ke jalur GI dengan feromon yaitu 1300, dan semut akan berhenti dan semut mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Nah, nilai default feromon itu adalah 1 yang awal tadi ketika program sudah di running terjadi perubahan drastis pada feromon. Feromon yang mengalami perubahan nilai yang besar menunjukkan bahwa lebih banyak akumulasi semut yang melewati jalur tersebut. Sedangkan perubahan nilai feromon yang lebih kecil menunjukkan bahwa akumulasi semut yang jarang melewati jalur tersebut. Sehingga dari percobaan running program keseluruhan jalur tersebut bisa didapatkan, yaitu dari start A itu lanjut ke C, kemudian lanjut ke E, lanjut ke G, dan lanjut ke I. Nah, ilustrasi gambar di atas merupakan ilustrasi jalur sumur optimal yang dihasilkan dari program di atas. Selanjutnya untuk kesimpulan dijelaskan oleh Ali. Baik, kesimpulan dan saran. Dari beberapa percobaan menggunakan algoritma ACO, secara penuh terlihat bahwa jalur AC, CE, EG, GI secara konsisten menjadi jalur yang paling sering dilalui semut. Jalur yang paling sering dilalui oleh semut ditunjukkan dengan jumlah feromon yang ditinggalkan oleh semut. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.